Salam kasih dari Tuhan, senang sekali berjumpa lagi di dalam pekabaran firman Tuhan di saat ini. Merupakan satu kebahagiaan bisa berjumpa lagi dengan saudara-saudariku, pemirsa HCBN dimanapun Anda berada, untuk dipersatukan di dalam perenungan pekabaran firman Tuhan di saat ini. Biarlah beberapa menit ke depan kita boleh menyiapkan hati dan pikiran kita, tanah hati kita untuk disiram dengan benih-benih firman Tuhan yang kita akan dengarkan bersama untuk menguatkan kita di sepanjang satu hari ini di dalam tugas dan pekerjaan yang Tuhan boleh percayakan bagi kita masing-masing. Mari kita merenungkan firman Tuhan melalui buku yang dituliskan oleh hamba Tuhan Kai Kusma dalam buku Bugar Selamanya dengan topik Pertanyaan Sang Kapten. Dalam Yunus 1 ayat 6 firman Tuhan mengatakan, "Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah berseru kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Mari kita ikuti keterangannya. Latar belakang, badai ganas di Mediterania. Para pelaut yang ketakutan membuang barang-barang muatan namun sia-sia. Kemudian beralih dari kutukan yang penuh kemarahan menjadi tangisan kepada dewa-dewa mereka untuk menenangkan air yang mengamuk dan menyelamatkan nyawa mereka. Merasakan ketidakhadiran salah satu penumpang, kapten pergi mencari-cari dia dan menemukan di ruang kapal yang paling bawah, tertidur, bagaikan mati terhadap badai dan jeritan kengerian. Pertanyaan sang kapten mengungkapkan keheranan dan kegelisahannya. Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita. Anda tahu cerita selanjutnya. Para pelaut yang percaya takayul membuang undi dan Yunus mengaku bahwa dia seorang Ibrani yang menyembah Tuhan, pencipta yang sejati. Memang melarikan diri dari misi yang diberikan Tuhan untuk memperingatkan penduduk Niniwe tentang kehancuran mereka yang akan segera terjadi. Dalam pekabaran firman Tuhan, saudara-saudaraku, saat ini memang tidak jauh berbeda di dalam kehidupan kita secara pribadi. Tidak jauh berbeda dengan kehidupan modern hingga saat ini. Kota Niniwe dikatakan bahwa Niniwe kota yang besar itu. Singkat cerita dari kisah kota Niniwe ini, sebelum Niniwe ini akan dibinasakan oleh Tuhan oleh karena segala kejahatan. Semua jenis kejahatan ada di dalam kota Niniwe. Tetapi bukan berarti oleh karena kejahatan-kejahatan yang dibuat oleh pemimpin, bahkan semua orang yang ada di dalam kota Niniwe itu dapat membinasakan mereka. Tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan melalui hambanya Yunus. Tuhan pakai untuk dapat menyampaikan misinya, untuk dapat mempertobatkan orang-orang yang ada di Niniwe pada saat itu. Sehingga di dalam catatan yang dituliskan oleh hamba Tuhan di dalam buku para nabi dan raja dikatakan di sini 3 hari perjalanan Yunus di dalam perut ikan. Ketika Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi ke kota Niniwe, tetapi oleh karena ketakutan Yunus, oleh karena dia telah berpikir bahwa dia tidak sanggup untuk mempertobatkan orang-orang yang ada di Niniwe, dia malah membelokkan perjalanan misinya. Dia lari kemana? Dia lari ke Tarsis, menaiki sebuah perahu. Ya, dia melarikan diri. Bukan dia pergi ke tempat yang Tuhan mau agar dia dapat menyampaikan kesaksian, dapat menyampaikan waktu-waktu pertobatan itu, tetapi dia malah melarikan diri. Yunus 3 ayat 3 dikatakan bahwa salah satu kota terbesar dahulu kala ketika bangsa Israel terbagi-bagi ialah Niniwe, ibu kota kerajaan Asyur. Kemudian dikatakan di sana bahwa kota itu maju dengan pesat berabad-abad lamanya sehingga kota itu telah menjadi sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Ketika kita mau keliling, 3 hari katanya perjalanan menghabiskan luasnya atau menghabiskan 3 hari perjalanan besarnya kota Niniwe itu. Sejalan dengan masa kejayaan, Niniwe merupakan pusat tindak pidana dan kejahatan. Kemudian di sana dikatakan Ilham menggambarkan kota itu sebagai kota penuh darah, seluruhnya dusta belaka, penuh dengan perampasan. Kita pikir sebegitu jahatnya kota ini, sebegitu
kejinya dosa-dosa yang dibuat oleh orang-orang yang hidup di kota Niniwe itu. Tetapi kita belajar dari pelajaran ini, tidak serta-merta Tuhan menghanguskan atau membinasakan kota ini dengan seisi orangnya di dalamnya, tetapi Tuhan memberikan kesempatan. Ini sangat penting pelajaran bagi kita saudara-saudaraku. Ketika Tuhan masih memberikan kesempatan, ketika sudah begitu besar dosa-dosa yang kita lakukan, tetapi ketika Tuhan masih memberikan kita nafas hidup hingga saat ini, Tuhan masih membangunkan kita dari tidur kita, berarti Tuhan masih memberikan kesempatan itu untuk dapat memperbaiki kehidupan kita masing-masing. Jadi ketika kasih karunia itu masih diberikan bagi kita, saudara-saudaraku, bahkan saya sebagai orang muda, saya belajar bahwa kasih karunia itu memiliki batas. Ketika Tuhan telah mencabut kasih karunia itu, telah mencabut Roh Kudus itu dari hati kita masing-masing, tidak ada lagi waktu pertobatan bagi kita. Tidak ada lagi waktu di mana kita akan mencari jalan pulang kita. Dikatakan kita dalam firman Tuhan seperti anak yang hilang. Di tengah-tengah pengembara, di tengah-tengah kehidupan, mencari kehidupan yang jelas, mencari kehidupan yang lebih pasti. Anak yang melakukan perjalanan pengembara ini tidak mendapatkan apa-apa. Sehingga dikatakan dalam firman Tuhan, dia kembali kepada Bapaknya. Begitu pula dengan manusia yang berdosa di atas dunia ini. Masing-masing kita memiliki proses. Masing-masing kita memiliki jalan pertobatan kita masing-masing. Entah itu denominasi Kristen, denominasi agama Katolik, denominasi agama Islam, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya, Konghucu. Masing-masing Tuhan mempersiapkan jalan masing-masing. Jalannya untuk mendapatkan jalan pulang kepada Sang Pencipta. Begitu pula dalam pelajaran kita di saat ini, bahwa Tuhan begitu maha mengasihi orang-orang yang Dia kasihi. Sehingga dalam pelajaran Yunus ini, di mana dia diizinkan Tuhan untuk dipercayakan misi penyelamatan itu, tetapi dia malah membelokkan diri, malah melarikan diri. Oleh karena apa? Karena dia takut, ragu. Karena begitu besar kejahatan yang dilakukan oleh pemimpin kota Niniwe, bahkan orang-orang yang ada di dalam yang dia pimpin. Tetapi di sini dikatakan bahwa dalam bahasa kiasan, Nabi Nahum membandingkan orang-orang Niniwe dengan seekor singa ganas yang buas. Kepada siapakah, tanyanya, tidak tertimpa perbuatan jahat terus-menerus? Nahum 3 ayat 1 dan 19. Namun walaupun Niniwe telah menjadi jahat, tidak seluruhnya, dikatakan dalam firman Tuhan, dibiarkan dalam kejahatan. Ia yang melihat semua anak manusia dalam Mazmur 33 ayat 13 dan melihat segala sesuatu yang berharga, Ayub 28 ayat 10, merasa di dalam kota itu banyak orang yang sedang mencari sesuatu yang lebih baik dan lebih tinggi. Dan jika sekiranya diberikan kesempatan hendak belajar tentang Allah atau tentang Tuhan yang hidup, akan menyingkirkan perbuatannya yang jahat lalu berbakti pada Tuhan. Maka begitulah di dalam kebijaksanaan Tuhan menyatakan dirinya sendiri kepada mereka dengan cara yang tidak dapat salah, memimpin mereka dengan kemungkinan sampai bertobat. Jadi saudara-saudaraku, seberapa besar kejahatan kita, seberapa besar dosa yang kita perbuat. Dosa yang paling jahat adalah dosa yang tidak bisa kita lihat, dosa yang menolak Roh Kudus. Ketika hari demi hari kita berbuat jahat, ketika hari demi hari kita berbuat salah kepada Tuhan. Namun ketika Roh Kudus itu memperingati kita bahwa itu adalah sesuatu yang salah, yang dapat mencelakakan diri kita, yang dapat mencelakakan kesehatan rohani kita, kesehatan fisik kita, bahkan yang dapat merenggut nyawa kita. Pekerjaan Roh Kudus digambarkan seperti pekerjaan hamba Tuhan ini, yaitu Yunus. Roh Kudus yang Tuhan utus sebelum Tuhan naik ke sorga. Begitu pula para hamba-hamba Tuhan, para umat-umat Tuhan, para generasi-generasi muda yang Tuhan mau pakai. Perlambangan dari Roh Kudus adalah perlambangan di mana Tuhan juga memakai umat-umat Tuhan untuk dapat menyampaikan misinya, untuk dapat menyampaikan kesaksian, di mana kita pun secara pribadi, saudara-saudaraku, dapat dipertobatkan dulu, dapat dipersiapkan dulu di dalam ladang misinya,
dapat dipersiapkan Tuhan sebelum kita mau menyampaikan pertobatan itu kepada orang lain. Kita dulu yang dipersiapkan, bukan orang lain. Jangan mengharapkan sesuatu perubahan yang drastis kepada orang lain, suatu perubahan atau pertobatan yang drastis kepada orang lain. Tetapi kita sendiri belum menghidupkan atau kita sendiri belum bertobat, belum mencari jalan-jalan pertobatan itu seperti dikatakan oleh firman Tuhan, seperti anak yang hilang mencari jalan pulang menuju kepada bapaknya. Saudara-saudaraku, masing-masing kita memiliki jalan pertobatan kita masing-masing. Jangan ketika kita telah mendapatkan jalan pertobatan itu sehingga kita bisa seenaknya dalam tanda kutip menjudge orang lain, menghakimi orang lain yang belum bertobat. Tentunya masing-masing kita, masing-masing manusia diberikan kesempatan untuk dapat mencari jalan pertobatan itu. Melalui apa? Melalui firman Tuhan. Melalui kita membaca perenungan pekabaran firman Tuhan. Melalui tabiat atau contoh yang diberikan Tuhan kepada kita masing-masing. Dengan cara apa? Dengan cara praktek, dipraktekkan secara pribadi. Jangan mengharapkan pertobatan yang lebih dari orang lain, tetapi diri kita pun belum dipertobatkan. Hati kita masih kotor terhadap orang lain, pikiran kita masih kotor terhadap orang lain, perkataan kita menjatuhkan orang lain, bukan membawa orang kepada Tuhan dalam pertobatan, tetapi malah kita seperti melempar batu tetapi menyembunyikan tangan. Memberikan kuk itu berat-berat kepada orang lain, tuntutan pertobatan itu kepada orang lain, tetapi kita sendiri, saya ini sendiri tidak bisa menolong mereka. Itu artinya di dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku, dalam firman Tuhan diingatkan bahwa adakah sangkut pautnya kesehatan rohani kita dengan kesehatan jasmani kita? Ada sangkut pautnya. Karena di sini dikatakan apa hubungan semua ini dengan kesehatan? Dikatakan kebanyakan orang sedang dalam ancaman kematian dini. Penyakit menular sedang membunuh banyak orang dan sebelum obatnya ditemukan lebih banyak lagi kemunculan virus dan bakteri yang lebih mematikan. Pengobatan konvensional atau pengobatan dalam artian pengobatan yang dianjurkan para dokter, para ahli di dalam bidang kesehatan, obat-obat yang diresepkan oleh dokter, di sini dikatakan pengobatan konvensional. Tidak lagi berhasil. Perlindungan terbaik yang dapat dimiliki seseorang adalah sistem kekebalan tubuh yang kuat dan sehat. Apa itu sistem kekebalan tubuh? Sistem kekebalan tubuh adalah kemampuan tubuh untuk melawan virus, bakteri, dan lain sebagainya yang akan menyerang tubuh jasmani kita. Bagaimana dengan tubuh rohani kita? Virus, bakteri digambarkan seperti dosa-dosa kesayangan kita, saudara-saudara. Jangan melihat dosa orang lain, tetapi mari kita menilik hati kita. Tuhan berkata, selidikilah hatiku ya Allah, apakah jalan-jalanku, apakah motif-motif hatiku benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan apakah motif hatiku benar untuk menegur kesalahan orang lain, ataukah hanya seperti kita memberikan tuntutan-tuntutan pertobatan-pertobatan itu kepada orang lain. Tetapi kita sendiri tidak mau menghidupkan praktek-praktek kehidupan yang benar yang dicontohkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan sangat jelas memberikan contoh dan teladan kepada kita. Ya, contoh sederhana, kita bisa membantu orang lain, kita bisa merasakan kesusahan orang lain. Ketika orang lain itu jatuh di dalam pencobaan, kita memberikan motivasi yang benar. Jangan menjatuhkan mereka, tetapi mari kita mendoakan, saling mendoakan satu dengan yang lain, memberi semangat satu dengan yang lain. Kemudian jangan membeda-bedakan agama, jangan membedakan orang lain, jangan membedakan ras dan lain sebagainya. Karena masing-masing kita sama di mata Tuhan. Masing-masing kita diberikan jalan pertobatannya masing-masing. Tetapi tergantung kita, tergantung saya mau menerima itu. Tergantung saya mau menghargai agama orang lain, mau menghargai kepercayaan orang lain. Dosa yang tidak bisa orang lihat itu yang sangat berbahaya bagi kita. Membahayakan tubuh rohani kita, ya, membahayakan, mematikan jiwa rohani kita, bahkan demi sedikit akan merenggut jiwa secara jasmani di dalam kehidupan kita. Sehingga sangat penting pelajaran kesehatan rohani dan kesehatan fisik yang sangat berkaitan erat, di mana Tuhan mengajarkan kita untuk hidup seimbang antara kehidupan rohani bahkan kehidupan
jasmani kita. Sehingga dikatakan bahwa kemudian ada pembunuh dari pola hidup, penyakit jantung, diabetes, kanker. Apakah orang-orang tahu bahwa apa yang mereka makan, minum, dan rokok yang mereka isap membunuh mereka? Jika mereka tidak mengubah cara hidup mereka, mereka berisiko tinggi terkena penyakit-penyakit tersebut. Jadi bukan berarti ya dalam artian kita bisa dengan seenaknya juga menjudge orang lain, tetapi biarlah kiranya perenungan di saat ini boleh mengingatkan kita bahwa dengan bijaksana seperti kebijaksanaan Tuhan menegur kota Niniwe yang begitu banyak kriminal, ya, kejahatan-kejahatan, tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan melalui hamba-hambanya untuk dapat menyampaikan kebenaran itu. Yang jelasnya adalah inti dari pekabaran ini adalah mari secara pribadi kita terlebih dahulu mengalami proses ya pertobatan itu. Mari kita cari jalan-jalan pulang kita kepada Bapa kita untuk mendapatkan suatu pembaharuan ya di dalam kehidupan kita masing-masing. Penyakit fisik tentunya juga berkaitan dengan penyakit rohani. Masing-masing kita memiliki dosa kesayangan kita masing-masing, tetapi biarlah kiranya dengan kasih dan kemurahan Tuhan menyanggupkan kita untuk dapat memberikan kesaksian yang benar kepada orang lain, untuk masing-masing kita saling menguatkan, bahkan saling mengingatkan satu dengan yang lain. Ketika orang-orang, bahkan saya secara pribadi jatuh di dalam dosa kesayangan, jangan membuat mereka menjadi terpuruk, jangan menjauhkan mereka, tetapi saling mendoakan, bahkan saling menguatkan. Biarlah kiranya firman Tuhan di saat ini bukan hanya kesehatan fisik saja kita yang sehat, tetapi kesehatan rohani kita pun menjadi sehat oleh karena dengan pertolongan Tuhan, dengan kebijaksanaan Tuhan, hikmat Tuhan yang Tuhan berikan melalui firman-Nya, dengan catatan-catatan Nyonya Ellen G. White yang diberikan bagi kita masing-masing. Mari kita masing-masing mengoreksi kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati, saya bawa di dalam nama Yesus. Amin. Salam sehat untuk kita semua.